Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Patricia Esther Karuntu. Saya merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Pertanian Universitas Kristen Indonesia Tomohon Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana hal ini menjadi bukti pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Perdagangan Internasional adalah mata kuliah yang saya ampu, mempunyai bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini wajib untuk dikontrak mahasiswa semester 5 di program studi agribisnis. Setelah belajar dari mata kuliah Perdagangan Internasional ini dengan topik-topik yang ada, mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan, menganalisis, bahkan dapat mempresentasikan tentang konsep dasar perdagangan internasional, manfaat-manfaat, serta sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Kemudian, pelaku-pelaku yang ada dalam perdagangan internasional, masalah-masalah yang terjadi, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Dan juga ada Letter of Credit atau LC dan juga BL atau Bill of Lading. Kemudian prosedur transaksi ekspor-impor, sistem tarif yang digunakan, dokumen-dokumen yang digunakan, dan sampai pada hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai rancangan pembelajaran, rancangan tugas, dan juga materi-materi yang diberikan telah disusun dengan sebaik-baiknya guna untuk pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif, dapat berjalan dengan lancar, baik untuk dosen yang akan mengajar, tetapi juga untuk mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan. Dalam melaksanakan pembelajaran dalam mata kuliah Perdagangan Internasional ini, saya menggunakan model Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa ini berusaha untuk dapat mempersiapkan diri, karena semuanya ini, pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa itu sendiri. Mereka mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, untuk interaksi, saya menggunakan media sosial WA dan juga Google Classroom ketika mahasiswa akan mencari atau mendapatkan materi yang saya berikan. Tetapi juga untuk tugas-tugas yang diberikan dapat dikumpul melalui Google Classroom. Untuk penilaian dari kinerja mahasiswa dari dosen, saya memberikan 4 poin di sini, yaitu dari kehadiran atau presensi sebanyak 20%, kemudian ada ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester 30%, dan kuis atau tugas-tugas dan lain sebagainya itu sebanyak 20%. Semuanya berjumlah 100%. Dan untuk penilaian dosen terhadap mahasiswa dinilai itu secara objektif. Dan pada setiap akhir tatap muka itu dilaksanakan evaluasi, baik untuk dosen yang mengajar maupun mahasiswa, supaya dalam proses pembelajaran itu dapat memberikan keuntungan atau hal yang baik, baik bagi dosen itu maupun bagi mahasiswa itu sendiri. Untuk tatap muka dari Perdagangan Internasional ini sebanyak 16 kali tatap muka, dan 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian penjelasan saya tentang
mata kuliah yang saya ampu yaitu perdagangan internasional, dan berikut ini adalah video pengajaran yang saya laksanakan. Ya. Selamat siang semua. Ya, hari ini kita kembali pertemuan mata kuliah perdagangan internasional. Mata kuliah perdagangan internasional ini ada di tatap muka yang ke-5. Sebelum lanjut, Encik mau tanya untuk tatap muka yang sebelumnya. Di awal itu, orang bicara tentang perdagangan internasional. Berarti ada ekspor impor. Siapa yang boleh menjawab apa itu perdagangan internasional? Yang orang sudah sampai di tatap muka yang ke-5. Tanya Akang itu perdagangan internasional, yang ndak bisa jawab. Apa itu perdagangan internasional? Siapa yang boleh jawab? Silahkan. Ada Novela kah? Terus apa? Izin Ci Intika. Siapa boleh jawab? Silahkan. Apa itu perdagangan internasional? Intika Junci. Intika? Iya, Ci. Menurut saya sendiri, perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan perdagangan atau perekonomian bukan oleh dua negara, di mana dua negara tersebut melakukan perdagangan tersebut dengan masyarakat yang ada di dalam dengan persetujuan. Ya, jadi perdagangan internasional itu satu kegiatan perekonomian yang dilaksanakan oleh penduduk negara yang satu dengan negara yang lain, tapi atas kesepakatan bersama. Apa manfaat? Manfaat ketika melaksanakan perdagangan internasional itu apa DP manfaat? Siapa kong sampai boleh mau baking itu perdagangan internasional? Pasti kalau bicara manfaat berarti ada DP positif, tidak bicara DP negatif, toh? Berarti karena DP manfaat barang yang ada di negara lain, toh, yang tidak ada orang boleh mau apa? Dapatkan itu dia, toh? Itu salah satu manfaat yang ada. Kita akan lanjut pada tatap muka yang ke-5 ini tentang masalah dalam ekspor impor. Tunggu, Encik mau share screen dulu. Masalah dalam ekspor impor. Ketika melaksanakan dari awal itu toh, terang belajar bersama. Ketika melaksanakan perdagangan internasional, pasti tidak akan lepas dari masalah atau hambatan. Nah, masalah-masalah ini yang boleh ada dalam faktor eksternal maupun faktor internal. Ada dua. Faktor eksternal, dia ada kepercayaan, ada pemasaran, ada sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain, dan yang keempat ada kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Pertama, kepercayaan. Eksportir dengan importir ini karena berada pada tempat yang berbeda, orangnya tidak saling mengenal, makanya itu harus ada kepercayaan, toh masing-masing itu dia saling percaya. Yang kedua, masing-masing pihak itu eksportir dan importir itu harus mengetahui kredibilitas masing-masing, baik eksportir maupun importir, sebelum melakukan kontrak jual beli, supaya so tahu, oh kalau kita kotek mau baking ini, eksportir mau ambil barang di negara ini, oh tak so tahu, orang itu dia DP peraturan seperti ini, pembayaran seperti ini, toh barang yang akan diterima seperti ini karena masing-masing, baik eksportir maupun importir. Yang kedua tentang pemasaran, eksportir perlu pertimbangkan ke negara mana barang yang akan dipasarkan.
untuk mendapatkan harga yang baik. Jadi dia mesti lihat, oh di negara ini kita boleh mau pasarkan itu barang, kita boleh mau ekspor barang ke sana karena kita boleh mau dapat harga yang bagus. Toh? Selanjutnya, importir sangat penting untuk diketahui dari negara mana barang yang akan diimpor. Barang mana kita mau impor barang dari negara mana supaya DP kondisi pembayaran akan mendapatkan kondisi pembayaran yang lebih baik. Berikut, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Pertama, kedua pihak ini mencari, memelihara, meningkatkan hubungan dagang dengan sesama. Itu juga tergantung pada kondisi negara masing-masing. Jadi harus mencari, memelihara, meningkatkan hubungan dengan negara yang lain. Tapi tergantung pada kondisi negara masing-masing. Kedua, adanya ketentuan pembatasan kuota barang dan kuota negara. Kuota barang, kuota negara ini karena masing-masing negara punya peraturan yang berbeda. Negara ini dia bilang, oh kalau barang ini cuma boleh sampai begini banyak. Atau negara, kuota negara. Oh kalau mau ekspor barang di negara ini cuma boleh begini banyak. Bukan di negara ini. Kalau mau ekspor barang cuma boleh sebanyak 2 negara, nih boleh lebih dari itu. Nah, itu tuh bicara ketentuan pembatasan kuota. Nah, ini menjadi salah satu hal yang tidak menguntungkan. Toh, bagi masing-masing negara. Ketiga, perlu upaya untuk meningkatkan hubungan antar negara, baik bilateral, multilateral, regional, dan internasional. Hal yang berikutnya, kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Di sini contoh itu ASEAN Preferential Trading Arrangement. Itu menjadi salah satu kemudahan tentang tarif yang sangat berguna bagi pengembangan perdagangan antar negara ASEAN. Itu dari faktor eksternal. Nah, sekarang faktor internal, berarti faktor internal, kalau faktor eksternal berarti dari luar itu dia, tuh antar negara, Berarti kalau eksportir dengan importir itu masalah dari, kalau faktor eksternal itu dari luar. Sekarang faktor internal dari dalam itu. Pertama, persiapan teknis. Kedua, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Ketiga, pembiayaan. Yang keempat, kekurang sempurnaan dalam mempersiapkan barang. Yang kelima, kebijakan dalam melaksanakan ekspor impor. Pertama, persiapan teknis. Itu di hal pertama. Hal kedua itu tentang dokumen, status badan usaha perusahaan. Kedua, adanya izin usaha. Tuh harus jelas itu. Karena kalau nyanda ada itu dia berarti apa? So bicara itu dia udah bikin perdagangan internasional berarti ilegal karena nyanda baru surat-surat justru nyanda jelas, nyanda betul itu dia, nyanda benar. Baru itu hal ketiga, kemampuan mempersiapkan dokumen lain seperti dokumen pengapalan, realisasi pengapalan, serta jujur dan kesungguhan. Nah, poin ketiga ini bicara itu tentang hal kejujuran itu toh, mempersiapkan dokumen. Ketika orang persiapkan itu persiapkan dengan jujur, dengan baik. Tapi punya itikat baik toh masing-masing. Karena jangan orang mau ingin mencapai satu, masing-masing mau ingin mencapai keuntungan toh, baik itu eksportir dia mau kirim barang dapat doi, maupun importir dia mau dapat barang dia mau bayar barang dia mau dapat barang yang bagus tapi dengan harga yang sesuai dengan yang diminta oleh eksportir. Berikut, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Pertama, dasar-dasar transaksi ekspor impor, tata cara pelaksanaan, pengisian dokumen, ada peraturan-peraturan dalam dan luar negeri. Ini termasuk dalam kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Mesti paham itu, baik eksportir maupun importir. Ada DP dasar-dasar ketika melaksanakan transaksi ekspor impor. Ada tata cara yang perlu dilakukan, yang perlu dilaksanakan. Baru pengisian dokumen, mesti ikut itu dia. Ada DP syarat, DP peraturan, DP alur yang harus diikuti. Baru ada peraturan-peraturan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut, pembiayaan. Pembiayaan di sini ketercukupan dana. Bicara doi. Orang mau bikin ekspor impor ini so bicara antar negara. Sedangkan orang cuma di dalam sini itu dia tuh online. Cuma dari satu daerah dengan daerah lain dalam satu provinsi. ASI tuh tetap membutuhkan biaya yang
besar toh itu, apalagi ini so bicara tentang antar negara toh. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mampu mengatur keuangan dengan bijak, memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk transaksi yang dilakukan atau dilaksanakan. Nah, itu dari pembiayaan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, cuma Badiam semua ini dia. Kalau Badiam berarti jelas, mengerti. Toh? Berikut, kekurang sempurnaan dalam mempersiapkan barang. Ini tuh hal-hal biasanya itu dorang tidak terlalu perhatikan. Pengiriman barang terlambat, itu sebenarnya hal kecil. Tapi kalau orang tidak perhatikan, itu akan membuat sesuatu hal yang negatif. Itu toh. Pengiriman barang terlambat, baru mutu barang. Bicara dari pertama mau terima barang begini. Tapi pada kenyataannya nyandak seperti yang dijanjikan oleh misalnya eksportir toh, DP buruk mutu barang begini, tapi nyandak. Baru penyediaan barang yang tidak dipenuhi dengan sesuai dengan permintaan. Dorang minta begini tapi nyandak sesuai dengan permintaan. Baru pengepakan yang tidak memenuhi syarat, dan terakhir keterlambatan pengiriman dokumen pengapalan. Nah, hal-hal ini menjadi satu kekurangan dalam mempersiapkan barang. Berikut, kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor. Kebijaksanaan di sini itu kelancaran transaksi ekspor impor tergantung pada peraturan. Masing-masing negara punya peraturan, toh. Tapi ketika melaksanakan transaksi ekspor impor pasti ada apa? Ada peraturan yang dibuat. Masing-masing tahu, baik eksportir maupun importir. Dorang dua-dua tahu. Tapi ketika melaksanakan itu di awal, misalnya bicara DP peraturan seperti ini. Serta DP berikut itu berubah DP peraturan. Harus ada saling informasi atau pemberitahuan supaya masing-masing tahu. Dengan itu di poin ketiga dia bilang di sini, ketika ada perubahan peraturan yang dibuat, diperlukan penjelasan yang cukup dan latar belakang yang jelas tentang perubahan tersebut dan juga tujuan sehingga masing-masing pihak memaklumi. Jadi kalau perubahan itu peraturan itu dirubah, karena siapa dirubah itu dia? Ada latar belakang sampai itu dirubah supaya jelas dan masing-masing dapat mengetahui dan memakluminya. Sehingga untuk menjalankan transaksi selanjutnya masing-masing pun sudah tahu untuk peraturan atau pelaksanaan transaksi ekspor impor yang harus dilaksanakan masing-masing. Sampai di sini ada yang mau bertanya untuk tatap muka yang kelima ini. Ini cuma pendek tentang faktor eksternal dan faktor internal masalah yang terjadi dalam perdagangan internasional. Kalau senyanda ada yang bertanya berarti jelas. Di sini ada tugas kelompok. Kelompok untuk diskusi. Pertama, ada 3 poin. Menurut Anda, apakah soal legalitas perusahaan dalam melakukan ekspor impor sangat penting atau tidak? Toh bicara legalitas tadi toh itu bicara. Dorang mesti ada SIUP toh, surat izin usaha itu perusahaan itu ya. Apa itu penting? Nah, kalau penting silakan beri alasan itu. Kedua, apa yang Anda ketahui perihal logistik ekspor impor di Indonesia saat ini? Ini Encik dah ambil ini dia karena menjadi satu tanda kutip itu dia tentang ekspor impor itu tentang soal logistik. Logistik yang ada di Indonesia. Silahkan Anda cari itu, Anda cari di internet, di Google, dan silahkan jelaskan menurut pemahaman dan penjelasan Anda masing-masing. Kalau di sini Encik taruh ini dia kelompok boleh ini dia dikerjakan ini masing-masing. Dikerjakan masing-masing, toh, dan akan didiskusikan untuk di minggu depan. Kedua, itu yang ketiga. Yang ketiga sekarang, dengan menjamurnya masyarakat Indonesia yang terjun ke dunia wirausaha, tak jarang UKM pun ingin memasarkan produknya ke luar negeri. Namun yang menjadi kendala adalah banyak UKM yang masih bingung mengenai produk yang memiliki nilai unggulan atau berpotensi untuk diekspor. Baru negara mana yang orang mau akan ekspor itu punya potensi untuk diekspor. Nah, ini menjadi satu tugas yang menjadi poin kelima itu. Bagaimana tanggapan Anda? Masing-masing memberikan tanggapan untuk ketiga pertanyaan ini. Kalau pertama itu dia penting atau nyanda itu, baru berikan alasan, baru jelaskan itu tentang logistik ekspor impor yang ada di Indonesia. Masing-masing silakan
dijawab atau dibuat untuk menjadi bahan diskusi kita di minggu depan itu. Nah, kalau kelompok boleh di sini. Kalau yang pertama tadi kelompok itu boleh. Kalau di sini ini dah hadir berapa orang? Nyanda semua ini dah hadir. Nanti mau bagi kelompok satu kelompok itu boleh 2 orang. 2 orang itu tugas kelompok, itu dia yang pertanyaan yang tadi itu 3 poin. Tugas mandiri ini masing-masing buat ringkasan tentang materi yang baru dibahas tadi tentang masalah dalam ekspor impor. Buat ringkasan. Tapi menggunakan beberapa literatur, jangan cuma mau cari di Google, internet. Oh, cuma satu itu dia, ikut copy paste itu dia. Tapi ada ambil dari beberapa literatur, bahan literatur. Kemudian dikaitkan dengan masalah ekspor impor di negara Indonesia sekarang ini. Jadi kaitkan itu toh, ringkasan yang tadi materi yang terang bahas tadi, baru kaitkan dengan masalah ekspor impor yang ada di Indonesia. Toh tadi Encik so angkat itu di poin kedua itu dia. Toh yang di tugas kelompok. Nah, catatan di sini tugas mandiri dikumpul di Google Classroom. Ada di Google Classroom itu batas pemasukan tugas besok. Sebelum 23.59 batas. Itu yang pertama. Kedua, tugas kelompok. Tadi tugas mandiri itu, yang mandiri itu buat ringkasan. Yang kedua, tugas kelompok silakan dibahas dan dibahas dalam kelompok masing-masing itu 2 orang, baru akan menjadi bahan diskusi kelas di pertemuan minggu depan. Dan ketiga itu materi silakan Anda unggah di Google Classroom untuk belajar mandiri sebagai bahan pegangan Anda masing-masing. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk tugas yang diberikan, kalau belum mengerti, silahkan untuk bertanya, boleh japri panci itu ataupun di grup grup mata kuliah itu. Boleh? Ada yang mau bertanya? Ada. Ada. Atau yang mau bertanya untuk materi yang tadi Encik dah jelaskan itu, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tugas itu yang tadi tugas kelompok itu 2 orang. Ini dia belum nyandak hadir semua. Ada yang mau bertanya itu, kalau ringkasan kan sama so tahu itu ringkasan tentang materi yang tadi, tapi dikaitkan dengan masalah ekspor yang terjadi di Indonesia. Kalau yang tugas untuk kelompok itu so paham itu boleh dijelaskan, jangan cuma pendek. Kasih kamari kun cuma pendek dia penjelasan, karena perlu penjelasan masing-masing, berikan alasan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau kurang paham? Kalau soalnya ndak ada, nanti kita bertemu untuk minggu depan. Dan tolong jangan lupa untuk ringkasan yang harus dimasukkan besok sebelum sampai jam 23.59, sebelum jam 12 malam. Baru itu tugas kelompok tolong dibuat dan akan menjadi bahan diskusi kita di minggu depan. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, pertemuan kita hari ini sampai di sini untuk tatap muka yang kelima. Terima kasih untuk absen ada, nanti boleh isi di preferensi itu toh, di absen. Kalau sudah tidak ada, hari ini kita selesai untuk tatap muka perdagangan internasional. Terima kasih untuk semuanya. Boleh kasih nyandak kasih unmute. Terima kasih semua. Sampai jumpa untuk minggu depan.